Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi puja, melebihi tingginya gunung Everest dan sedalam-dalam syukur melebihi dalamnya samudra Hindia, atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sebanyak-banyaknya nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan. Terlebih-lebihnya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat Allah ini tiada terukur. Seandainya kita jadikan daun-daun sebagai kertasnya dan air laut sebagai tintanya, itu masih kurang untuk menghitung nikmat Allah itu. Langkah yang kedua, salawat beriringkan salam, berpujukkan rindu, berakarkan kasih sayang ke ruh junjungan alam, yakni Nabiuna wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari yang tiada berguna harta, tahta dan jabatan, melainkan hati yang sejahtera menghadap ilahi Rabbi. Maka wajar bin pantaslah kita mengirimkan sepotong doa yang insya Allah ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Bilabji Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salam takzim kepada Dewan Juri yang adil, arif lagi bijaksana, dan salam sejahtera kepada saudara-saudari peserta Dai-Daya Hari Santri Nasional 2025 yang dibanggakan Kabupaten Padang Lawas. Adapun tujuan saya berdiri di sini adalah untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Jadilah Manusia yang Bermanfaat bagi Orang Lain. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain haruslah diiringi dengan upaya menciptakan kemaslahatan dalam hidup ini. Maka kebermanfaatan haruslah menjadi panduan dalam prosesnya. Jika kita ingin menebar manfaat, maka diri kita haruslah bermanfaat. Pribadi bermanfaat akan menebar manfaat pula bagi orang lain dan juga kehidupan ini. Seorang Muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nuraninya terpanggil untuk menyelesaikan masalah orang lain, memiliki jiwa dan semangat memberikan manfaat kepada orang lain, dan juga memiliki karakter nafi'un li ghairihi. Kebaikan seseorang salah satu tandanya adalah dengan kebermanfaatannya bagi orang lain. Nuraninya terpanggil untuk menyelesaikan masalah orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain dan juga kehidupan ini. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Darimi. Siapapun Muslim itu, dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, sekaya apapun dia memiliki orientasi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang Muslim
bukanlah manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia juga peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Terkadang kita berpikir, apabila kita memberikan manfaat kepada orang lain, membuat waktu kita tersita, harta kita terkurang, waktu dan tenaga kita terkuras. Padahal sebenarnya jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, sama halnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, dewan juri yang saya ta'zim. Jika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Jika kita menolong orang lain, jika kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Jika kita memberi manfaat kepada orang lain, maka Allah mudahkan kita. Bukan hanya di dunia, tapi juga di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang saya ta'zim. Dengan apa? Dengan apa kita memberikan manfaat kepada orang lain? Yaitu dengan nafi'un li ghairihi kita wujudkan. Yaitu yang pertama dengan ilmu. Dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita berikan kepada orang lain, kita ajari orang lain, kita latih orang lain. Ilmu ini bukan hanya terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga ilmu dunia, seperti ilmu kedokteran, keahlian, profesi, dan lain-lain. Yang kedua, dengan harta. Dengan harta yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada kita, kita bantu sesama. Tentunya yang paling utama adalah zakat. Setelah harta kita sampai pada nisab dan haulnya, setelah zakat ala pula infak dan sedekah yang lebih luas dan tak terbatas. Yang ketiga, dengan tenaga dan waktu, yaitu ketika kita mengetahui, mendengar saudara kita yang kesulitan, sahabat kita yang kesusahan, saudara seagama kita yang membutuhkan bantuan, kita bantu sebisa mungkin sekuat tenaga kita. Yang keempat, dengan perkataan kita, yaitu perkataan kita yang baik, yang memotivasi, yang menenangkan. Seperti ketika kita mempunyai saudara atau teman yang sudah kehilangan arah hidup, kalau kita nasihati dia, kita tenangkan dia, maka itu sudah sangat termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Saudara-saudara rahimakumullah, dewan juri yang saya kasih. Yang kelima, dengan sikap kita, yaitu yang paling mudah tentunya adalah keramahan kita kepada orang lain serta senyum di hadapan orang lain. Mudah dilakukan, tetapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita berjumpa, bertemu saudara kita, saudara seagama di jalan, ucapkan assalamualaikum, keselamatan atasmu, sambil tersenyum, maka itu sudah sangat termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keenam, yaitu hal nabiun li ghairihi. Jika kita wujudkan dengan ikhlas, tabah dan sabar, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya,
Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun sebiji zarrah, ia akan mendapatkan balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Saudara-saudara rahimakumullah, dewan juri yang saya kasihi, jika kita tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita sendiri yang merugi. Kenapa? Orang akan menjauhi kita, tetangga kita tidak akan menjauh kita, teman kita tidak akan mau mendekati kita. Jangankan teman, sahabat dan orang-orang akan menjauhi kita. Sebagaimana syair berkata, di suatu masa Anda akan ditanya muka sidang mahkamah Tuhan, di mana umur harta yang banyak, mana ilmu Tuhan gunakan, di mana umur harta yang banyak, mana ilmu Tuhan gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang saya kasihi. Adapun kesimpulan dari pidato saya adalah, marilah kita menjadi orang-orang yang membuat orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita tersenyum bahagia karena kelakuan kita, dengan berlandaskan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu salama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yauma fisam. Yang artinya setiap tulang rusuk manusia wajib dikeluarkan sedekah setiap hari selama matahari terbit. Maksudnya adalah sedekah tersebut bukan hanya sedekah berupa materi, bukan berupa uang, tetapi juga bantuan tenaga dan menolong sesama. Seperti kita menolong saudara kita yang sedang mengangkat satu buah biji bawang saja, maka itu sudah termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kita tolong dia menyiram tanamannya, itu sudah termasuk memberikan manfaat. Saudara-saudara, dan marilah kita mewujudkan habalum minallah wa habalum minan nas, hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sekian isi dari pidato saya. Semoga bermanfaat pada hari hadirin, khususnya bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum